Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kau sudah melindungi kami Tuhan. Menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Karena Dia layak dipuji dan disembah. Tuhan bertahtalah dalam puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Aku
pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Pagi ini saya lihat wajah-wajah saudara semuanya cerah. Berapapun yang hadir kita pada hari ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan turun atas kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat pujian. Kita bangga memiliki Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesusku dahsyat. Dia mencurahkan berkat yang melimpah buat hidup kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk berang. Yesus sudah siap, ku terangku padamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap, Yesus sudah siap, tak terbatas kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Yesus sudah siap, Dia yang terhebat. Hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah siap, Yesus sudah siap, ku terangku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap, tak terbatas kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus sudah siap, Yesus sudah siap, ku terangku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesus sudah siap, tak terbatas kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan saudara-saudara? Haleluya. Karena sungguh nyata kasih Tuhan buat hidup kita. Kita mengucap syukur. Karena begitu nyata kasih Tuhan bagi hidup kita. Di sepanjang hidup kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai tinggikan namanya. Haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang berikan
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusak pada pagi hari ini. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu Tuhan, Kau yang maha tahu, Kau yang menilai hidup kami, hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Selidiki aku, benar Tuhan. Lihat hati, Tuhan lihat dan milik hati kami satu persatu Tuhan. Apakah kami benar mengasihimu Tuhan, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat, saya bersama lagi kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdiri bersama. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau menyelesaikan pertandingan hidup kami dalam kebenaran. Tuhan tolong setiap kami. Firman-Mu dan Roh-Mu menuntun kami.
Kami harus membalas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami dengan hidup benar di hadapan-Mu. Menyenangkan Tuhan lebih dari kami menyenangkan siapapun, bahkan lebih dari kami menyenangkan diri kami sendiri. Sebab Engkau Tuhan, pemilik tunggal hidup kami. Engkau sudah menebus kami dari kematian kekal. Kami menjadi milik-Mu, kami menjadi umat tebusan-Mu. Biarlah Tuhan dalam pengiringan kami kepada Tuhan, Engkau menikmati kehidupan kami yang semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ibadah di pagi ini. Kami boleh mendapatkan satu kesempatan kembali dari Tuhan untuk kami berbuat bakti di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa ibadah yang kami lakukan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab kami beribadah kepada Tuhan yang hidup, yang sudah menebus kehidupan kami, yang memiliki kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati kami dengan firman-Mu. Teguhkan iman, harap, dan kasih kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga Bapa, kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu di dalam hidup kami. Kami merenungkannya dan kami melakukannya dengan sukacita atas dasar cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kuasa Roh-Mu bekerja terus di tempat ini dan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Bersama katakan, amin, amin. Silakan duduk kembali, mari beri kemuliaan kita buat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu, Saudara sekalian. Salam kenal untuk kita semua. Jika ada di antara Bapak Ibu yang belum mengenal saya Yusak Teguh Nugroho. Kalau dari nama, Jawa. Dari potongan, bukan Jawa. Papi saya Sleman, Yogyakarta. Mami Maluku Tenggara, Pulau Kisar. Jadi nama Jawa, potongan, bukan orang Jawa. Pejambon, peranakan Jawa Ambon. Begini hasilnya, begini wujudnya. Salam kenal untuk kita semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk kesempatan boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita sadar bahwa penuh dengan warna-warni. Ada suka, ada duka, ya kan, ada berkecukupan, ada berkekurangan. Lalu kemudian ada sehat, ada sakit. Segala situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, harus kita taruh dalam hati kita bahwa pasti dalam semuanya ada maksud Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi di hidup kita. Semua ada dalam rencana Tuhan. Nah, permasalahannya adalah apakah ketika semua peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, kita bisa menangkap dengan benar maksud Tuhan. Sebab kalau kita bisa menangkap dengan benar maksud Tuhan, pasti kita bisa menerjemahkannya dalam hidup kita dengan benar. Kalau kita tidak bisa menangkap dengan benar maksud Tuhan, kita salah mengerti, pasti penerapannya pun salah. Nah, ini efeknya bukan hanya dalam hidup kita yang singkat ini, tapi efeknya itu berkepanjangan. Efeknya itu bernilai kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita harus berjuang. Setiap kita harus sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan dalam semua peristiwa hidup. Nah, hari ini kita mau belajar bersama satu tema kebenaran firman Tuhan, memaknai hidup secara benar di hadapan Tuhan. Kenapa
kita harus memaknai hidup kita ini secara benar di hadapan Tuhan? Salah satu alasannya adalah karena harus ada perbedaan yang sangat jelas antara umat tebusan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Harus ada perbedaan yang sangat mendasar, yang sangat jelas. Dan Tuhan punya cara untuk mendewasakan kita. Tuhan punya cara yang unik, yang luar biasa untuk mendidik kita masing-masing. Nah, kalau Tuhan sudah didik, dewasakan kita, permasalahan berikutnya muncul dalam diri kita. Kita mau punya ketaatan tidak? Kita mau sungguh-sungguh atau tidak melakukan hal itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 32. Mazmur 32. Kita mau lihat di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 32 ayat 8 dan ayat 9. Bapak Ibu bisa melihat dalam Alkitab masing-masing. Saya mau baca untuk kita semua. Alkitab berkata demikian untuk kita. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan melakukan bagiannya. Dalam pembacaan ini kita bisa temukan ada bagian yang Tuhan lakukan. Dari pihak Tuhan, ini yang Tuhan lakukan. Ada 4. Yang pertama, Tuhan mengajar. Seperti guru ya, dia ajar. Seperti ilmuwan, dia ajar kita. Tuhan mengajar kita. Lalu yang kedua, Tuhan menunjukkan jalan. Boleh diumpamakan seperti tour guide ya, yang menuntun dalam satu perjalanan menuju satu tempat. Lalu Tuhan memberikan nasihat. Tuhan mengajar, Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan memberikan nasihat. Hal yang keempat, mata Tuhan tertuju pada umatnya. Ini bagian Tuhan. Ini yang Tuhan kerjakan. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, semua hal ini, keempat hal ini sangat bermanfaat untuk kita. Sangat berguna buat hidup saudara dan saya. Yang tadi saya katakan bahwa bukan hanya dalam sementara hidup kita 70-80 tahun, tapi ini berdampak kekal. Sekarang bagian kita apa? Ini yang harus kita lihat dalam diri kita. Kita teropong di diri kita. Jangan cuma teropong orang lain. Jangan cuma lihat orang lain, tapi lihat diri kita. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita di ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang dikatakan di sana kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ini memberi pelajaran untuk saudara dan saya.
Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kehidupan kita, yaitu kita harus membuka diri kita. Kita harus mendengarkan, kita harus menggunakan serta memaksimalkan potensi dalam diri kita untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam semuanya. Supaya kita dapat menerjemahkan dengan benar. Tidak mudah loh. Untuk mengerti pasangan hidup kita saja, kita perlu banyak komunikasi. Supaya kita dapat mengerti. Ketika guru kita, dosen kita, pendidik kita memberikan pelajaran, kan kita harus taruh perhatian. Nggak boleh sambil lakukan aktivitas yang lain kalau mau menangkap dengan benar. Nggak boleh ngobrol, tapi fokus, perhatian, dengar baik-baik, mata tertuju kepada yang mengajar, yang mendidik kita. Yang begitu. Terhadap Tuhan, harusnya keseriusan kita lebih dari itu. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya, kita semua bisa memaknai dengan benar kehidupan kita yang sementara ini. Yang Alkitab katakan di Mazmur 70-80 tahun. Coba sekarang hitung-hitungan umur kita sudah berapa? Tinggal berapa? Berdasarkan angka 70-80 tahun, tapi kan faktanya tidak ada seorang pun yang tahu kapan jarum oksigennya turun ke angka 0. Betul? Tidak ada yang tahu. Yang Alkitab katakan hidup manusia itu seperti bayang-bayang. Hidup manusia itu seperti bunga rumput. Pagi merekah, siang kena terik, sore layu dan lisu. Seperti embusan nafas. Udah selesai, berapa menit sih kita bisa tahan nafas? Yakobus tuliskan, hidup manusia seperti uap. Berapa lama kita bisa lihat uap? Sangat singkat. Nah, di hidup yang sementara ini kita harus bisa memaknai dengan benar kehidupan kita. Jangan membuat menjadi percuma kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanpa kecuali setiap kita harus bisa menemukan nilai kebenaran dan makna kehidupan dalam semua peristiwa hidup. Sekali lagi tidak mudah karena kita kecenderungannya punya pemikiran, memikirkan apa yang cocok dengan pikiran kita dan hasrat kita. Lalu menggelorakan dalam diri kita apa yang cocok dengan hasrat-hasrat kita. Tidak mudah untuk taruh pikiran Tuhan di pikiran kita lalu kita terapkan. Nggak mudah. Untuk taruh perasaan Tuhan di perasaan kita dan kita terapkan tidak mudah. Contoh sederhana, soal makan saja. Cita rasa lidah kita ini kan gak gampang untuk dirubah. Betul kan? Tidak gampang. Dulu waktu saya masih kecil, ini sebagai perumpamaan saja untuk mendaratkan tentang hal ini. Saya tuh gak suka makan sayur. Kalau mami di rumah masak sop daging, saya 3 bersaudara, cici yang pertama, cici yang kedua, saya laki-laki sendiri yang ketiga. Kalau mami masak sop daging di rumah, kami selalu makan satu meja, makan bareng. Ketika sayur sop ditaruh di piring masing-masing atau kami ambil, saya bilang sama cici, "Cici, barter yuk, daging sama sayur. Daging di piring cici, kasih Yusak. Sayurnya cici aja yang makan." Merubah ini gak gampang. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi remaja, pemuda, lalu dewasa muda, bertumbuh jumlah bilangan umur, mengerti tentang kesehatan,
malah jadi takut makan daging. Merubahnya gak gampang. Nah, cita rasa jiwa kita ini untuk dirubah itu tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini perjuangan kita bersama. Di umur hidup kita yang singkat, kita harus memaknai hidup ini dengan benar menurut versi Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita menyenangkan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Dalam semua peristiwa hidup yang Bapak, Ibu, saya, kita semua jalani, hadapi, temukanlah di dalamnya nilai kebenaran dan makna kehidupan. Berkenaan dengan hal ini, kita mau belajar dari tokoh dalam Alkitab. Kejadian pasal yang ke-16. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kejadian pasal yang ke-16. Kita mau belajar dari tokoh yang dicatat di dalam perikop ini. Sebenarnya ini satu perikop, satu pasal. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 16. Kita mau belajar poin-poin kebenaran firman Tuhan yang ada di dalamnya, lalu kita mau kenakan di dalam kehidupan kita. Memaknai hidup secara benar di hadapan Tuhan. Dari kehidupan Abram, Sarah, dan Hagai dikatakan dalam tokoh ini. Yang pertama, memaknai hidup secara benar kita mau lihat dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua, bagian A. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Sampai di sini. Poin yang pertama. Supaya Bapak, Ibu, juga saya, kita semua tanpa kecuali bisa memaknai hidup ini secara benar di hadapan Tuhan dalam semua peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama yaitu jangan salah dalam menilai Tuhan. Jangan salah dalam menilai Tuhan. Padahal seharusnya kita itu nggak boleh menilai Tuhan loh. Tapi jujur ya, kalau peristiwa baik saja di hidup kita, kita selalu bilang Tuhan baik. Tapi ketika keadaan tidak baik-baik seperti yang direncanakan, seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya, bertolak belakang, jujur kadangkala kita justru punya pikiran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam peristiwa ini, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa memaknai dengan benar hidup yang sementara ini? Jangan salah dalam menilai Tuhan. Meskipun kembali lagi saya katakan kita nggak patut menilai Tuhan, tapi dari poin ini kita mau belajar bersama. Jangan curigai Tuhan. Jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Jangan menggerutu sama Tuhan. Sebab kalau itu yang kita lakukan, itu pasti memilukan hati Tuhan. Kalau anak kita sering menggerutu sama kita, bagaimana perasaan kita orang itu? Pilu, mulut tidak terucap tapi hati terluka, sedih. Ya ampun, nak. Kan begitu. Jangan salah dalam menilai Tuhan. Nah, Sarai berkata kepada Abram, ini yang saya garis bawahi sebagai poin bahwa Sarah salah menilai Tuhan. Apa yang dikatakan di ayat yang kedua? Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku
melahirkan anak. Salah dalam menilai Tuhan. Salah dalam memandang peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Abram pada waktu itu. Satu keadaan yang memang tidak mengenakan, tapi di sana kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun dalam masa penantian Tuhan tetap berfirman kepada Abram, anak yang akan lahir itulah yang jadi ahli waris. Kan dikasih contoh, dikasih perumpamaan. Coba kamu keluar Abram, lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Tidak bisa menghitung. Dalam perjalanan Abram, akhirnya kita bisa melihat bahwa Tuhan menggenapkan apa yang dijanjikan. Jangan salah dalam menilai itu. Keadaan pahit hidup kita hari ini, jangan salah dalam nilai Tuhan. Kalau di kemudian hari Tuhan izinkan kita ada di titik terendah kehidupan, jangan salah dalam menilai Tuhan. Kalau satu waktu kita sudah membuat satu perencanaan, hitungan matematiknya ini sudah masuk kok, bisa dijalani, bisa dihadapi, bisa dinikmati nantinya. Tapi keadaan berubah dalam sekejap. Ingatkan diri kita, jangan salah menilai Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Pemazmur bilang, Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu baik dan benar. Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya. Tuhan tidak pernah salah di dalam keputusannya. Tuhan tidak pernah salah dalam tindakannya. Tidak pernah salah. Yang kalau kita lihat dalam Alkitab, salah satu contohnya menempatkan matahari, bulan, bintang di langit yang luas ini dengan waktunya masing-masing. Dengan waktunya masing-masing. Matahari untuk menerangi ketika pagi sampai sore. Bulan bintang menerangi ketika sore sampai pagi hari. Tidak salah. Yang salah di mana? Yang salah di pikiran kita. Yang salah di mana? Yang salah di dalam perasaan kita. Yang salah di mana? Yang salah itu dalam tindakan kita. Dalam Mazmur 73 kita bisa melihat di sana, penulis Mazmur sempat mengeluhkan, percuma aku mempertahankan hidupku bersih. Padahal aku melihat orang berdosa, orang fasik itu gemuk, sehat, tidak ada kesakitan dalam diri mereka. Tapi Alkitab katakan, pemazmur akhirnya melihat pada akhirnya orang berdosa, orang fasik sesungguhnya ditaruh di tempat yang licin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatkan diri kita supaya kita bisa memaknai dengan benar hidup yang sementara ini. Jangan salah dalam menilai Tuhan. Kita harus berjuang untuk punya pikiran yang positif tentang Tuhan. Hal yang kedua, masih dalam pembacaan kita di pasal yang ke-16, kita mau lihat di ayat yang kedua bagian B. Apa yang firman Tuhan katakan untuk kita semua, sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu, ini kata Sarai kepada Abram, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi
Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa memaknai dengan benar kehidupan kita dan semua peristiwa hidup itu? Bukan hanya yang pertama, jangan salah dalam menilai Tuhan, tapi yang kedua juga jangan hidup gegabah. Jangan hidup gegabah. Gegabah apa sih artinya? Ceroboh. Gegabah artinya apa sih? Sembarangan. Gegabah artinya apa sih? Tanpa pertimbangan. Gegabah itu artinya apa sih? Bertindak hanya atas dasar emosi saja. Itu gegabah. Pernah hidup gegabah? Apa akibatnya? Pasti kita tahu akibatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup gegabah, itu merugikan diri kita, tetapi juga berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Coba bawa kendaraan gegabah, efek buruknya ke kita dan ke orang lain. Coba kita ngomong sembarangan, misalkan begitu ya, efeknya ke kita, ke orang lain, ke keluarga kita. Karena bisa kesandung hukum, kan begitu ya. Efeknya itu kemana-mana. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup gegabah, itu merugikan banyak orang, merugikan diri kita. Itu sebabnya surat Efesus pasal yang kelima, ayat 15-17 ingatkan kita. Sebab itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita mau keluar rumah saja, mau pergi ke mall misalkan, kita perhatikan pakaian kita kan. Kita mau ke gereja, kita perhatikan pakaian kita. Kita mau pergi ke tempat pesta, kita perhatikan pakaian kita. Muka kita, rambut kita, sepatu kita perhatikan dari atas sampai bawah, supaya penampilan baik semaksimal mungkin dan tidak jadi cibiran orang. Nah hidup kita itu singkat, perhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Yang kalau kita kaitkan dengan apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius soal kekhawatiran. Jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, minum, atau pakai. Kan begitu. Tapi perhatikan hidup. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, minuman, pakaian. Kenapa hidup itu lebih penting dari makanan, minuman, pakaian? Karena hidup itu harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Buat hidup kita berarti, bermakna dalam semua peristiwa hidup Bapak, Ibu, dan saya, setiap kita, sehingga bisa mengerti dengan benar maksud Tuhan, menangkap dengan benar, kita temukan nilai kebenaran dan makna kehidupan di dalamnya. Yang pertama, jangan salah menilai Tuhan, dan yang kedua, jangan gegabah. Nah, dalam bacaan ini ada 3 hal berkenaan dengan gegabah. Yang pertama, gegabah dalam memberi saran. Sarai bilang, hampiri hambaku itu. Ini kan saran. Jangan gegabah, sampaikan saran. Lalu yang kedua, jangan gegabah dalam hal apa? Ketika Sarai memberikan saran, Abraham memberikan respon. Kita belajar, jangan gegabah dalam pengambilan keputusan.
Kemudian Abram menghampiri Sarai, menghampiri Hagar, mendengarkan perkataan Sarai. Yang ketiga, jangan gegabah dalam bertindak. Jangan gegabah. Jangan gegabah dalam beri saran, jangan gegabah dalam ambil keputusan, jangan gegabah dalam bertindak. Nah, semua ini menjadi satu rangkaian yang kita biasa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayo, ini perjuangan kita sama-sama. Maknai hidup yang sementara ini secara benar. Temukan nilai kebenaran dan nilai kehidupan dalam semua peristiwa. Kita jangan salah dalam menilai Tuhan, tetap pandang Tuhan selalu baik, Tuhan benar. Lalu kemudian kita jangan hidup gegabah. Dan yang ketiga, dalam bacaan kita ini, kita bisa melihat di sana hal yang ketiga dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Apa yang firman Tuhan katakan untuk kita? Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Ayat yang ke-6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Apa yang kita temukan dalam bacaan kita ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Bagaimana caranya supaya kita bisa memaknai dengan benar hidup kita ini? Bukan hanya yang pertama, jangan salah dalam menilai Tuhan. Bukan hanya yang kedua, jangan hidup gegabah. Yang ketiga, jangan saling melukai. Hagar tahu dia sudah hamil, Sarai mandul, dihinanya Sarai. Sarai ngadu kepada Abraham supaya Hagar itu diusir. Abram melakukan hal itu. Ditindasnya Hagar. Ini saling melukai. Pernah nonton film Cowboy atau Shaolin? Itu kan dendamnya gak pernah habis. Gurunya dibunuh, muridnya turun gunung cari pembunuhnya. Kan begitu ya. Yang dibunuh punya murid lagi, kemudian dia cari lagi siapa yang membunuh. Kan begitu. Film Cowboy juga begitu kan. Yang ditembak siapa, kemudian anak buahnya akan terus kejar yang nembak itu. Ini jadi seperti lingkaran setan. Meskipun itu film, tapi maknanya kita bisa nangkap di sana. Kalau saling melukai, tidak akan pernah selesai masalah hidup. Yang ada dendam, yang ada sakit hati, yang ada akan melakukan tindakan-tindakan yang, kembali saya mau katakan, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jangan saling melukai. Ketika kita mengalami perlakuan yang tidak adil di hidup kita, kita bisa berkeluh kesah, betul nggak? Tapi ketika yang melakukan tindakan tidak adil di depan mata kita, bukan tidak mungkin kita bisa merancangkan sesuatu sama orang itu. Kita bisa melakukan hal-hal yang buruk sama orang itu. Padahal Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi kanan, kita bilang apa?
Rumah sakit atau kuburan? Rumah sakit, kuburan. Tuhan bilang, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya. Kalau ada orang lain yang menginginkan bajumu, berikan jubahmu. Ada orang yang ngajak kamu jalan 1 mil, ajak sama dia 2 mil. Firman Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan Yesus ajarkan, doakan orang yang memusuhi kamu. Iya, saya doain Pak Pendeta, saya doain biar Tuhan hukum dia. Oh jangan, biar Tuhan sadarkan dia, biar Tuhan obati luka hati kita. Jangan saling melukai. Kalau saling melukai itu nggak pernah beres. Saya diizinkan Tuhan menggembalakan jemaat, dan ketika ada anak muda, sepasang anak muda laki perempuan mau menikah, kami adakan katekisasi pernikahan. Salah satu sesi berkenaan dengan kehidupan suami dan istri. Saya sampaikan di sana satu pesan sama mereka, satu nasihat, arahan sama mereka. Bicara tentang KDRT. KDRT itu bukan cuma soal tangan yang mendarat di pipi loh. Tapi KDRT juga bisa secara verbal. Mulutnya jahatnya minta ampun. Bisa itu. Waktu pacaran aku manis. Giliran sudah jadi suami istri, taruh di mana sih? Contoh. Kekerasan secara verbal. Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik. Kekerasan dalam rumah tangga secara verbal. Kekerasan dalam rumah tangga secara gestur. Apa itu gestur? Dia nggak mau lihat muka istrinya, dia nggak mau lihat muka suaminya, tidur punggung-punggungan misalkan begitu, diem-dieman misalkan begitu, gestur. Nah itu kan kalau tidak ditanggulangi akan berkelanjutan, bisa saling melukai. Beberapa waktu lalu ada seorang wanita telepon saya, dia sudah berkeluarga, saya yang layani pemberkatan pernikahannya. Dia buka bicara, Om mau ngobrol sama Om kalau Om punya waktu. Setelah ada dalam pembicaraan itu, dia ada dalam pergumulan dalam rumah tangga, mengalami apa yang tadi saya sampaikan. Waduh, belum lama dia berkeluarga, tapi peristiwa yang mengejutkan terjadi. Saya beri kekuatan, saya nasihati, saya support dia, saya sampaikan sama istri supaya nanti ke depannya kita bisa dampingi keluarganya. Buat kita jangan saling melukai ya. Kalau kita pernah saling melukai, hari ini kita bertobat. Sebab kalau kita melukai, karakter kita itu buruk, karakter kita rusak. Bagaimana mungkin kita bisa memaknai dengan benar hidup kita? Belajar dari Abram, belajar dari Sarai, belajar dari Hagar. Jangan saling melukai. Itu sebabnya firman Tuhan nasihatkan kepada kita semua, dalam hidupmu bersama, biarlah pikiran dan perasaan Kristus kita taruh dalam hidup kita. Yesus mengalami penghinaan yang paling tinggi. Yesus mengalami penderitaan yang paling hebat.
Dia lakukan itu untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mulut yang tadinya bicara hosana, hosana bagi anak Daud, mulut yang sama berkata juga, salibkan dia. Bukankah itu membuat luka yang dalam diri Yesus kalau kita mau imajinasikan dalam hidup, dalam pikiran kita? Sudah secara fisik alami penghinaan paling tinggi, penderitaan yang paling berat, tapi mulut yang sama berkata salibkan dia. Penerapan dalam hidup kita, jangan saling melukai. Kalau kita dilukai, gak apa-apa. Belajar untuk berbesar hati. Amsal kan bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Untuk kita, orang lain boleh melukai kita, tapi jangan kita melukai orang lain. Kita belajar untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan. Perjuangan kita ini ketika kita menjalani hidup keseharian kita ini masih panjang. Jangan salah dalam menilai Tuhan, jangan hidup gegabah, dan jangan saling melukai. Kita harus punya kerelaan hati. Kita harus tetap menaruh pikiran Tuhan di pikiran kita, perasaan Tuhan di perasaan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa memaknai hidup ini secara benar? Yang keempat, masih dalam pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini cukup panjang pembacaannya, tapi kita mau lihat beberapa ayat saja. Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Coba, malaikat Tuhan datang suruh dia balik ke nyonyanya, lalu dibilang begini, biarkanlah engkau ditindas. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Dari hal ini kita temukan hal yang keempat. Bagaimana kita bisa memaknai hidup secara benar, menemukan nilai kebenaran dan makna kehidupan dalam semua peristiwa. Yang keempat, tetap melihat rencana besar Tuhan meskipun keadaan tidak mendukung. Melihat rencana besar Tuhan meskipun keadaan tidak mendukung. Sarai melihat rencana besar Tuhan. Abraham melihat rencana besar Tuhan. Padahal Alkitab katakan Sarai sudah mati haid, tidak mungkin lagi mengandung. Tapi malaikat datang menjumpai, tahun depan aku akan datang kembali dan menjumpai bahwa Sarai sudah memiliki anak. Bapak Ibu, masa sulit itu akan tetap ada selama langit dan bumi ini ada. Masa sulit akan tetap ada dalam hidup manusia sepanjang manusia itu hidup
Tetapi buat orang percaya, lihatlah rencana besar Tuhan dalam peristiwa hidup, yang di dalamnya termasuk lembah ketelaman, bayang-bayang maut, bahkan titik terendah kehidupan kita. Kita punya rencana dalam hidup ini? Pasti ada. Kita punya target di depan tentang kehidupan kita? Pasti kita punya target-target tertentu. Kadangkala apa yang kita rencanakan, apa yang kita targetkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Saya berbagi cerita, berbagi pengalaman, memberikan masukan kepada seorang anak muda yang datang ke saya. Om, minta waktu dong mau ketemu. Boleh? Ya, kita ngobrol-ngobrol sejenak. Apa yang Om bisa bantu? Om, aku mau mulai bisnis, dia bilang. Nanti ketemu ya, cerita-cerita. Oke, kami atur waktu, ketemu di waktu yang sudah disepakati. Dia cerita tentang rencananya, target-target dalam hidupnya. Dia mau buka satu usaha. Ini anak muda, belum lama lulus. Dia cerita saat itu sama saya, Om, saya mau buka bisnis ini. Oh bagus. Saya kasih masukan. Sudah kalkulasi? Sudah. Sudah hitung-hitungan? Sudah. Join atau sendiri? Join sama teman. Lalu kemudian di mana tempatnya? Sudah. Semua sudah. Sudah ada catatan-catatannya. Oke, bagus. Saya kasih masukan. Jangan lupa siapin mental ya. Perlu mental nggak? Perlu. Saya kasih masukan sama anak muda ini. Tapi ingat, semua orang punya kesiapan mental untuk untung. Betul? Tapi tidak semua orang punya kesiapan mental untuk rugi. Saya kasih masukan, kamu harus punya kesiapan ini. Bahkan kesiapan mental untuk siap rugi itu harus lebih besar dari kesiapan mental untuk untung. Hidup itu kadangkala tidak bisa diprediksi. Perkiraan sama prakiraan itu beda. Kita cuma bisa bilang prakiraan, kira-kira. Dalam hidup ini, tadi di awal saya katakan, penuh warna-warni. Ada suka duka, sehat, sakit, cukup, berkekurangan, dan sebagainya. Dalam semua peristiwa hidup itu. Poin yang keempat, supaya kita bisa memaknai dengan benar. Hidup ini dapat menangkap nilai kebenaran, makna kehidupan, dan kita kenakan di hidup kita kalau kita melihat rencana besar Tuhan. Meskipun keadaan tidak mendukung. Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus yang pertama dari penjala ikan jadi penjala manusia, itu satu keadaan yang berbeda. Tapi kita bisa melihat dalam perjalanan murid-murid Yesus, banyak tantangan, banyak hambatan, hadapi aniaya, khususnya dalam Kisah Rasul. Kita baca di sana, mereka tetap memberitakan Injil, harus masuk mahkamah agama, diadili di sana, disesah di sana, keluar dari mahkamah agama. Mereka tidak bungkam, tapi bersukacita dan terus beritakan Injil. Kenapa? Karena lihat rencana besar Tuhan lewat hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ada hari ini. Percayalah, pasti ada rencana besar Tuhan di dalam kita dan melalui kita. Untuk kita dan untuk orang lain. Jangan salah menilai Tuhan. Kalau pernah kita curiga sama Tuhan, minta maaf, minta ampun, berdamai dengan Tuhan. Jangan hidup gegabah, karena hidup gegabah itu sangat merugikan. Jangan simpan dendam, kepahitan, jangan saling melukai. Coba kalau kita masih dendam, ada kepahitan,
tiba-tiba jarum oksigen kita ke 0, belum beres, gimana coba? Ya, jangan saling melukai, saling mengampuni, saling memaafkan, berdamai, dan lihat rencana besar Tuhan. Meskipun keadaan tidak mendukung, kita bisa hadapi semua itu bukan karena kekuatan kita. Seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan pada kita. Secara fisik kita terbatas, rentan, kita lemah. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa cakap menanggung segala perkara. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat untuk mencari Tuhan. Mari saya mengundang kita berdiri bersama dan teman-teman pemusik. Mari kita mau nyanyikan satu pujian bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan berbagai keadaan kita alami, jangan kecil hati, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Ada rencana Tuhan yang indah dalam semuanya itu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari dari awal katakan kembali, Tuhan rencana-Mu indah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan pernah curigai Tuhan. Jangan salah dalam menilai Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam rancangannya, dalam keputusannya, dalam tindakannya. Tuhan benar, Tuhan baik. Robah cara pikir kita, robah perasaan kita, semakin menyelami karya Tuhan, sehingga di situ kita tidak gegabah dalam menjalani hidup ini. Jangan gegabah dalam beri saran kepada banyak orang. Jadi berkat dalam perkataan kita. Jangan gegabah dalam ambil keputusan di hidup kita, karena keputusan hidup kita sangat menentukan tindakan kita.
Tindakan kita sangat menentukan kebiasaan yang kita lakukan. Dan kebiasaan itu menentukan karakter kita. Jangan gegabah dalam ambil keputusan. Jangan gegabah dalam bertindak. Sebab tindakan yang gegabah itu sangat merugikan kita. Merugikan orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa jadi garam dunia, terang dunia? Bagaimana mungkin kita bisa jadi surat Kristus yang terbuka? Jangan gegabah. Tuhan ingatkan kita jangan saling melukai. Jangan lukai orang tua, jangan lukai suami, istri, anak. Jangan lukai sesama kita. Jangan lukai. Kita harus punya kasih Tuhan. Kita harus punya kerelaan biar orang lain lukai kita, supaya kita punya karakter yang cemerlang, karakter yang unggul. Tuhan dewasakan kita. Kalau kita pernah melukai, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita rekonsiliasi dengan Tuhan. Kalau kita pernah melukai sesama kita, kalau Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang itu, jumpai, minta maaf, peluk dia, rekonsiliasi dengan orang itu, siapapun dia. Kita minta maaf. Kalau dia mau maafkan kita, kita bersuka cita. Kalau orang itu tidak memaafkan kita, kita pun bersuka cita. Karena kita jadi berkat buat dia. Tetap lihat rencana besar Tuhan atas hidup kita meskipun keadaan tidak mendukung. Namun ingat, rencana besar Tuhan bukan hanya sementara ketika kita hidup dalam dunia ini. Rencana besar Tuhan, ingat yang Yesus katakan, aku mau di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat rencana besar Tuhan yang mau bawa saudara dan saya masuk kerajaan sorga yang kekal. Meskipun warna-warni hidup kita itu sangat beragam, jalani bersama dengan Tuhan. Waktu Tuhan selalu indah. Mari taruh tangan kanan di dada kita masing-masing. Katakan pujian ini. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Kami taruh tangan di dada kami masing-masing. Tuhan, biar firman-Mu termeterai di hidup kami. Kami mau merenungkannya dan melakukannya. Kami tidak mau melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami pernah atau sering menilai Tuhan salah. Ampuni kami kalau kami seringkali hidup gegabah. Ampuni kami kalau kami justru melukai sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami
untuk melihat rencana besar Tuhan dalam hidup kami, meskipun keadaan tidak mendukung, karena selalu ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna di hidup kami. Karena Tuhan mau bawa kami masuk ke tempat yang penuh dengan sukacita di kerajaan sorga, di mana Engkau berada, di sanalah kami mau ada. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan kami di hari ini, ataupun di kemudian hari, kami percaya bahwa ada Tuhan yang campur tangan. Kami mau melakukan bagian kami dalam kebenaran bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati umat-Mu yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir. Anugerah Tuhan memampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan kita buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Yusak yang sudah memberkati kita semua melalui penyampaian firman pada pagi hari ini. Jemaat semua terberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yusak Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Pendeta Yusak dan keluarga dimanapun hamba-Mu ini berada. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati kami semua, baik dari usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, dan kegiatan apapun yang jemaat-Mu kerjakan saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. This is your house, this is your home. Buat Cici dan Calvin, juga buat Winston dan Jennifer. Boleh bangkit berdiri? Ya, selamat datang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti warta jemaat saya persilakan Bapak Gembala. Ya, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Yusak yang sudah menjadi berkat buat kita, buat Ibu juga, buat Calvin juga. Dan juga seperti tadi sudah dikatakan untuk Winston dan Jennifer, terima kasih, selamat datang join dengan kami pada hari ini.
Untuk doa minggu depan, saudara kasih Tuhan, tidak hari Kamis tapi hari Rebo. Untuk minggu depan saja, hari Rebo, itu saja. Semestinya WA hari ini bukan Ibu Gembala, tetapi Selin mendadak sakit, tenggorokannya dan kepalanya pusing, saudaraku. Nanti kita akan berdoa dan juga kita akan mengunjungi dia. Dan juga ada jemaat yang lain yang berhalangan pada hari ini hadir. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Baik, itu saja saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri nyanyikan pujian besar Anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan hati kami Tuhan, yang memberikan peringatan kepada kami Tuhan, untuk kami tetap berada di dalam anugerah Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami semua Tuhan. Hamba berdoa khusus Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak Tuhan, yang sudah menjadi salur berkat di tempat ini. Biar Tuhan boleh mengurapi, memberkati hamba-Mu Tuhan. Jemaat yang digembalakannya juga Tuhan boleh memberkatinya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menyertai kepada hamba-Mu, juga beserta dengan Ibu yang sudah mendampingi, juga Calvin yang sudah menyertainya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk Selin yang sakit pada siang hari ini Tuhan. Hamba berdoa sesuai dengan firman-Mu berkata, melalui bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan boleh menjamah dia Tuhan, menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Winston dengan Jennifer yang sudah join pada hari ini Tuhan. Semua karena anugerah dan semua karena kebaikan Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan jemaat Tuhan juga yang lain yang tidak hadir berhalangan Tuhan. Biar Tuhan boleh menyertai dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau Engkau benar-benar memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik di dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat Engkau masuk maupun saat Engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.